Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 02 Pak RT Ahmad Madun, yang saya hormati Ustadz David, yang saya hormati Ustadz Muhammadun, yang saya hormati bapak-bapak pengurus semua dan jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan pertama di setiap bulan kita kajian kitab Ta'limu Ta'alim. Tidak terasa ternyata kitab tersebut sudah selesai kita bahas. Kemudian saya berencana untuk melanjutkan di pekan pertama ini untuk membahas tafsir Al-Quran, surat-surat populer, Yasin atau Al-Kahfi, atau nanti kita bahas Tabarok, Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Niat aja dulu gitu ya, meskipun itu satu surat itu sangat panjang, memerlukan waktu yang amat panjang untuk kita selesaikan. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas surat Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Tapi malam ini kita akan mengkaji yang terkait dengan Yaumul Ashura, hari ke-10 di bulan Muharram. Ada ayat yang berkaitan dengan puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Ayatnya sering kita dengar, bahkan sebagian kita sering membacanya di setiap malam bulan Ramadan. Ternyata itu ada kaitannya dengan puasa hari Ashura. Ayatnya ayat ke-183 dan 184 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau lagi kajian tahsin pasti bacaan saya ada dikoreksi sama Ustadz David gitu kan. Karena ini bukan tahsin, jadi saya bebas saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Dengan kata lain, bahwasannya tubuh kalian itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan 1, 2, 3 hari untuk tidak makan, tidak minum. Supaya apa? Supaya sehat jasmani, sehat rohani. Itu kutiba itu sudah ditetapkan, artinya tubuh kita sudah dirancang bahwa tubuh kita membutuhkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya sudah dirancang kepada tubuh-tubuh orang sebelum kalian. Siapa orang-orang yang sebelum kalian? Bahwasannya dari
zaman Nabi Nuh beserta umatnya sudah diwajibkan puasa. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, sampai Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semua umat-umat itu diwajibkan untuk puasa. Memang tubuh mereka memerlukan puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian mudah bertakwa, supaya kalian terus-menerus melakukan ketakwaan. Nah, itu. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang jahiliyah, kaum Quraisy, memang sudah terbiasa puasa hari Asyura. Jadi mereka dalam setahun sekali puasa, orang-orang jahiliyah itu. Orang Quraisy itu puasa. Karena apa? Karena mereka sebahagian orang yang ikut terhadap agama yang Hanif, mereka puasa. Agama Hanif ini adalah agama peninggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka puasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau puasa, juga beliau menyuruh para sahabat yang pada waktu itu jumlah sahabatnya belum sampai ratusan. Beliau suruh sahabatnya untuk melakukan puasa di hari Asyura ketika masih di Mekah. Bahkan beliau mengutus salah satu sahabatnya untuk pergi ke Madinah. Salah satu pesan beliau kepada sahabat yang diutus itu, sampaikan kepada penduduk Madinah, berpuasalah di hari Asyura. Maka ada satu riwayat yang menyatakan bahwa kami kedatangan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan tersebut memerintahkan kepada kami untuk puasa di bulan Muharram tanggal 10, yaitu Yaumul Asyura. Sehingga kami di hari itu puasa. Bukan hanya kami, anak-anak kami pun puasa. Anak-anak kami puasa. Supaya mereka puasanya full sampai buka, jadi anak-anak ini disuruh main ke masjid. Maksudnya disuruh main ke tempat-tempat perkumpulan supaya tidak ingat makan, dan mereka diberikan mainan supaya mereka lupa sama makan. Kalau mereka nangis minta makan, kami berikan mereka makan ketika waktu berbuka. Nah, itu artinya sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, itu sudah ada puasa hari Asyura. Jadi puasa hari Asyura ini adalah puasa yang memang diwariskan turun-temurun dari semenjak zaman para nabi. Kita tahu keistimewaan di hari Asyura ini kan. Nabi Adam alaihissalam turun dari surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi di hari Asyura. Beliau bertemu dengan Hawa, istrinya, di hari Asyura. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun dari bahtera di hari Asyura. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah plus membinasakan Fir'aun di hari Asyura. Jadi tanggal 10 bulan Muharram ini memang istimewa. Saking istimewanya banyak orang yang puasa di hari tersebut. Makanya kenapa orang-orang dulu sebelum memang puasa Ramadan diwajibkan sudah puasa di hari Asyura. Jadi puasa yang paling tua itu adalah puasa Asyura. Itu. Bahkan Ibnu Mubarak, salah satu ulama terkenal, pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, kenapa ketika bulan Ramadan engkau sapar tapi engkau tidak melakukan puasa?" Bulan Ramadan Ibnu Mubarak ini sapar, bepergian, tapi beliau tidak puasa.
Beda dengan hari Asyura. Padahal beliau pun sama lagi safar tapi tetap puasa. Kenapa demikian? Karena inilah satu-satunya hari yang tidak bisa diganti. Kapan gantinya bulan Asyura? Hari Asyura untuk puasa nggak bisa kan? Kalau Ramadan bisa kita ganti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bisa. Tapi hari Asyura nggak ada gantinya. Cuma satu kali dalam satu tahun. Seperti halnya puasa Arafah. Nah itu penekanan kita memang disunahkan untuk melakukan puasa sunnah di hari Asyura. Dulu itu diwajibkan puasa Asyura itu, diwajibkan. Semenjak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkanlah tanggal 10 bulan Muharram itu puasa. Ditambah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ditambah puasanya itu jadi 3 hari setiap bulan. Jadi baik itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, udah Dzulhijjah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, setelah itu Rajab, setelah itu Sa'ban, setelah itu Ramadan, setelah Ramadan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bisa ya. Setiap bulan diwajibkan puasa 3 hari semenjak turun ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk dirinya dan para sahabat, pada khususnya umumnya umat Islam, untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Nah itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ayyamam ma'dudat, maksudnya adalah hari-hari yang ditentukan. Kapan hari-hari yang ditentukan? Yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, kecuali bulan Dzulhijjah, karena itu harinya hari tasyrik. Jadi kalau hari tasyrik itu digeser atau dimajuin, diundur waktunya. Jadi tanggal 14, 15, 16. Kalau bulan yang lain, baik itu Dzulqa'dah, baik itu Muharram, baik itu Rabiul Awal, setiap tanggal 13, 14, 15 semua orang wajib puasa. Ayyam ma'dudat itu adalah 3 hari setiap bulannya. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh ganti, tidak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh di tanggal 17, boleh di tanggal 21, boleh di tanggal 29. Ganti dari puasa yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya karena sakit atau dalam perjalanan. Nah itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apabila ada orang yang tidak sanggup karena sakit atau karena hal yang lainnya, maka tidak apa-apa tidak puasa asalkan bayar fidyah. Fidyahnya itu adalah dia memberikan makan 1 hari 1 orang miskin. Misalkan dia sehari makan itu habis 90.000, ya 90.000 kasih fakir miskin. Gitu. Kalau dia tidak bisa di tanggal 13, 14, 15 dan tidak bisa ganti gitu, tidak bisa kodok. Nah itu awalnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Apabila dengan kerelaan hati kalian mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi jika kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Nah itu. Baru setelah itu lama turunlah ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, apabila antara kalian ada yang menyaksikan terbitnya hilal di bulan Ramadan, maka puasalah kalian. Semenjak saat itulah puasa 3 hari setiap bulan dihapus peraturannya, sudah tidak wajib lagi. Jadi dikumpulkan setiap 3 hari 1 bulan itu dikumpulkan dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Itu kisahnya. Tapi tetap Nabi SAW menekankan untuk puasa di hari Arafah dan hari Asyura. Karena untuk hari Asyura ini beliau SAW pernah bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang puasa tersebut dihapus dosanya 1 tahun ke belakang. Dengan catatan dosa tersebut adalah dosa kecil yang berhubungan langsung dengan Allah. Dosa kecil itu banyak, Pak, dan enggak kita sadari. Dosa hati, dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Dosa hati contohnya apa kira-kira? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu tuh nggak kerasa tuh. Ya, merasa diri lebih unggul dari orang lain. Benih-benih dosa besar itu tuh di situ tuh kita kadang-kadang nggak mau nerima omongan dari orang, merasa paling benar sendiri. Itu nggak kerasa. Atau kita suudon sama Allah, ya kan? Suudon sama Allah. Itu dosa hati. Merasa terganggu kalau dengar suara azan, udah azan lagi, baru tadi duhur gitu, udah asar lagi. Itu. Itu tuh kadang-kadang itu tuh dosa hati nggak kerasa kan sama kita, halus banget dosa itu. Dosa mulut apa coba? Dosa mulut itu ngobrol ketika azan, atau celetukan-celetukan yang mana kita nggak sadar bahwa itu dosa. Bahwa suatu hari nanti di hari kiamat kita akan dimasukkan, bukan kita, naudzubillah, seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka akibat celetukannya, yang nggak dia sadari bahwa celetukannya itu mengandung dosa. Itu tuh gini amat hidup ya kadang gitu ya, nggak nerima takdir kita. Itu dosa mulut tuh kadang-kadang kita, atau ngomong sesuatu yang memang nggak enak didengar gitu, bahasa-bahasa binatang, anjing juga gitu ya. Itu tuh dosa-dosa dari mulut yang kadang kita nggak sadari. Dosa dari mata, wah terlalu banyak itu dosa dari mata. Dosa dari mata, Masya Allah. Kontribusi yang paling besar dosa mata itu dari handphone, Pak. Dari handphone. Bangun tidur handphone, di kantor handphone, mau Jumatan aja kita buka handphone. Itu di handphone itu pasti lewat sesuatu yang memang jadi zinah mata gitu kan. Benar apa benar itu? Itu tuh, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang gitu ya, dosa mata. Gimana caranya supaya kita bisa membersihkan? Kalau kita lagi sakit mata kan suka ada airbrush itu ya. Untuk meng-airbrush mata dari dosa apa kira-kira? Sering-sering lihat mushaf Al-Quran. Lihat, bukan hanya lihat aja, baca juga gitu ya. Nah itu dosa mata, Masya Allah, kita terlalu banyak dosa mata, Pak. Hampir-hampir kita tidak bisa menghindarinya, zinah mata ini. Hampir-hampir kita tidak bisa, kecuali tidur. Jadi banyak-banyaklah tidur. Gimana? Mata. Dosa mata, dosa telinga yang harusnya kita punya kesempatan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan murotal Al-Quran, tapi kita perdengarkan musik telinga ini. Betapa banyak gitu kan.
Yang harusnya kita dengerin murotal dari masjid malah mirih dengerin dangdutan. Nah itu banyak sekali Pak. Satu hari ini berapa juta dosa kecil yang kita lakukan yang kaitannya dengan Allah. Belum tangan, belum kaki yang kita tidak sadari. Maka sangat-sangat kita butuhkan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka bagi orang yang melakukan puasa di hari Asyura, itu dihapus dosa-dosa kecil kita yang terkait dengan Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke belakang. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali mau ada yang didiskusikan, silahkan. Silakan Bapak yang ingin bertanya. Ya. Azan tadi ya, yang kita itu kan di HP ada aplikasi azan kan, bisa ada azan, kita kan punya kewajiban untuk mendengarkan azan masjid atau musola. Kebetulan yang merasa terganggu nih, akhirnya kita matikan. Gimana terkait dengan Ya nggak apa-apa Pak, matiin aja kalau memang ada suara asli azan dari masjid atau musola. Kecuali kalau di jalan, sering kan di jalan gitu sudah azan maghrib, biarin aja azannya gitu. Tapi kalau memang ada azan yang real dari masjid gitu, kita matiin aja yang dari aplikasi gitu Pak. sebenarnya itu azan di aplikasi bikin itu sebenarnya lebih bagus atau kurang bagus? Bagus. Memang dia asli suara orang kan, itu direkam. Asli suara orang direkam. Saya pernah kerekam suara azan maghrib, kemudian masuk nggak sengaja di YouTube, itu kena copyright. Apa copyright gitu? Kena hak cipta. Artinya kan kalau hak cipta itu bukan AI, bukan robot dia, emang rekaman asli. Kayak suara-suara murotal Al-Quran kan, ada Syekh Mishari, Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu kan rekaman aslinya. Itu azan pun kan gitu ya, rekaman asli dari muadzin aslinya ada itu, terus direkam, disebarkan kepada kita. Itu bagus, baik. Cuma kalau berbarengan dengan azan yang ada di masjid yang kita dengar, ya lebih baik dengarkan azan yang ada di masjid. Ya, ada lagi Pak? Ada yang puasa hari ini? Kelebihan puasa Asyura. Gimana? Kelebihan puasa Asyura. Kelebihan puasa Asyura. Kelebihan puasa Asyura tadi sudah kita singgung. Hadisnya banyak. Hadis dari puasa Asyura ini di Sahih Muslim saja kurang lebih ada 24 riwayat. Lebih banyak daripada menerangkan mengenai puasa di bulan Ramadan. Kalau kita punya Sahih Muslim dari hadis ke 1125 sampai ke 1134, nanti kita temukan lagi di 1162, itu isinya keutamaan-keutamaan puasa Asyura. Salah satunya tadi bahwa kita kalau puasa Asyura insya Allah yukaffiru sanata madiyah. Bahasa lainnya gitu. Jadi ada 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan Nabi SAW bersabda, siyamu yaumil Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah orang yang melakukannya dihapus dosanya 1 tahun ke belakang. Itu satu riwayat. Nomor hadisnya Muslim 1134. Di Muslim nomor 1162
Itu bahasanya gini, saumu yaumil asyura yukaffiru as-sanata yukaffiru as-sanata al-madiyah, gitu bahasanya. Jadi puasa di hari Asyura akan menghapus langsung dia, nggak tasibu lagi, aku berharap kepada Allah, bukan. Jadi langsung yukaffiru, menghapus dosa 1 tahun ke belakang. Keutamaannya yang ada dalam hadis memang itu, sehingga para sahabat, jangankan orang tuanya, anaknya disuruh untuk puasa Asyura. Itu kalau keutamaan dilihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Pak RT. Ada lagi? Waktu? Baik, waktunya apakah memang harus tanggal 9-nya? Atau tanggal 10 aja, atau 9, 10, atau 9, 10, 11 gitu kan ya? 9, 10, 11. Nah gini nih, ada hadis dari Ibnu Abbas. Nanti Bapak cari di Google juga banyak tuh nomor hadisnya. 2047 riwayat Ahmad. Jadi ingat-ingat ya, 2047 riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu yaumal asyura, puasalah kalian di hari Asyura, wa khalifu fihi yahuda, dan selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, puasalah kalian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi itu 1 hari sebelum hari Asyura atau 1 hari setelah hari Asyura. Nah, maka di sini orang-orang puasanya ada yang 9-10, ada yang 10-11, ada yang 9-10-11. Boleh itu. Nah itu ya. Bagi yang tadi tidak puasa, boleh besok puasa, kan besok Asyura ya. Nah hari Seninnya puasa lagi. Untuk wa khaliful yahuda, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun sebelum beliau wafat, 1 tahun sebelum beliau wafat, berarti tahun ke-9 Hijriah, beliau itu menyuruh para sahabatnya untuk melakukan puasa. Puasalah kalian. Sumu yaumal asyura, puasalah kalian di hari Asyura. Kemudian ada sahabat yang nyeletuk, wahai Rasulullah, hari itu kan hari yang diagungkan oleh Nasrani dan Yahudi. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-amu muqbil insyaallah sumna yaumat ta'asi. Di tahun depan insyaallah kita puasa di hari ke-9. Itu hari ke-9. Saking pentingnya puasa di hari Asyura, saking pentingnya, Nabi SAW dulu pernah memerintahkan kepada sahabat untuk mengumumkan kepada orang-orang supaya puasa di hari Asyura. Puasalah kalian di hari Asyura. Bagi yang belum makan dari pagi, puasa sampai full. Tapi yang sudah makan di pagi hari, sudahi makannya dan dia niat puasa sampai dia berbuka. Jadi kalau misalkan besok kita lupa makan, sarapan atau ngopi gitu jam 9, oh iya kan Asyura, udah tuh makannya. Udah, boleh kayak gitu hadisnya. Saking mulianya tuh hari Asyura. Iya, hadisnya ada itu, sahih itu. Ya, baru denger ya kayak gitu ya. Sampai-sampai kalau kita sarapan di hari Asyura, kita boleh puasa di hari itu. Oh, saking kerennya puasa Asyura, nggak ada puasa lain seperti itu aturannya. Sahurnya kita jam 9 misalkan gitu di pas sarapan. Nah kayak gitu. Makan siang.
gitu ya. Jadi pas oh iya ini hari Asyura, udah berhenti makan, berhenti minum, dia niatkan puasa Asyura. Tapi jangan juga dipraktekkan besok ngopi dulu gitu. Ngopi dulu. Udah kenyang, udah ngopi, baru puasa. Enggak gitu juga. Itu ya, Pak. Itu main-main namanya. Silakan, ada lagi mungkin? Kenapa bulan Muharram disebut bulannya Allah? Kenapa bulan Muharram disebut bulannya Allah? Kenapa tuh Kak kira-kira? Kenapa kira-kira? Bulan Muharram itu bulan apa aja Pak? Gimana Pak? Oh ya. Enggak, maksudnya kenapa bulan Muharram itu kan ada tuh di surat At-Taubah ya, ayat berapa Ustaz? 109 atau 107 ya? Surat At-Taubah itu. Jadi bulan Muharram itu ada 4. Pertama bulan apa Pak? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Nah ini adalah bulan Muharram terakhir kalau runtutannya gitu, sesuai runtutan. Nanti kita ketemu lagi bulan Muharram setelah melewati Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Berapa tuh? Baru ketemu lagi dengan bulan Muharram di bulan Rajab. Kita lihat ayatnya, surat At-Taubah. Salah satu yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram itu adalah peperangan. Peperangan. Jadi dulu bangsa Arab itu dia bangsa yang kecil tapi sering berperang gitu, sering peperangan. Terus keinginannya besar. Nah maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dari dulu bukan hanya untuk orang Arab. Jadi dari dulu semenjak bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengistimewakan. Jadi haram-haram itu adalah bukan haram pada ininya gitu ya, bukan kayak kita daging babi haram, bukan itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan, memuliakan bulan-bulan tersebut. Karena di bulan tersebut dilipat gandakan semua amal perbuatan kita. Semua amal perbuatan yang baik yang kita lakukan di bulan Muharram, di 4 bulan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ada orang yang melakukan kedzaliman di bulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan juga dosanya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atau mensucikan bulan-bulan yang 4 ini? Karena Allah ya berkehendak untuk mensucikannya kan gitu ya. Tapi hikmah di balik itu wallahu alam. Yang pasti hikmah itu banyak sekali, dan salah satunya adalah hikmahnya kita bisa terfasilitasi bahwa semua amal perbuatan baik kita di bulan Muharram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sependek sepengetahuan saya seperti itu Pak RT. Barangkali ada jawaban lain, silahkan. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya?
Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.